Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka bagian Alkitab yang akan dibaca dan kita renungkan bersama-sama. Ayub pasal 34 ayat 1 sampai 5. Kitab Ayub sebelum Mazmur, Kitab Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hamba-Mu yang akan memberitakannya pada saat ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga hamba sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Allah tidak berlaku curang. Maka berbicaralah Elihu. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Salam. Kita bersyukur, kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, kita bersyukur, kita masih diberi kesehatan. Saya secara pribadi bersyukur beberapa waktu yang lalu sempat demam. Ternyata ketika kami ke dokter, katanya kecapean, bahkan juga waktu itu pengaruh sakit gigi saya. Tapi puji Tuhan hari ini boleh berdiri untuk melaksanakan pelayanan firman ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang pemudi namanya Maria. Dia itu aktif sekali di gereja, sangat mencintai pelayanan. Nah, sekali waktu dia mendengar kabar bahwa ada penerimaan suatu karyawan di sebuah perusahaan. Karena memang dia belum bekerja dan dia ingin mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, dia kemudian berbicara dengan keluarganya, lalu kemudian mereka bersepakat untuk menjual beberapa harta mereka termasuk tanah supaya dia bisa pergi ke kota, lalu kemudian mengikuti tes masuk di suatu perusahaan. Makanya mereka menjual, lalu kemudian setelah dia siap, dia mengundang tetangga-tetangga, terutama sebagian dari jemaat, lalu mereka beribadah. Mengharapkan pendeta mendoakan dia supaya dia lolos dalam tes tersebut. Maka waktunya dia berangkat dan kemudian dia tinggal di suatu tempat dengan biaya yang ada, dia mempersiapkan diri saudara-saudara. Ternyata setelah tes dia gagal. Dia gagal lalu kemudian dia mencari tempat untuk mendapatkan pekerjaan, ternyata tidak juga dapat. Uangnya habis, dia kembali ke kampungnya. Dia merasa kecewa saudara-saudara. Dia berpikir Tuhan tidak memperhatikan dia. Sebab apa? Dia adalah anak Tuhan yang rajin melayani, mencintai pelayanan. Bahkan sebelum dia pergi untuk tes di kota, dia minta supaya ada kebaktian. Dia minta supaya pendeta mendoakan dan semua orang mendukung dia dalam doa. Ternyata Tuhan tidak mendengarkan itu. Dia kecewa, betul-betul kecewa, sehingga akhirnya dia kemudian tidak lagi mempedulikan iman. Dia kemudian tidak lagi bergereja dan mengatakan percuma semuanya itu. Karena walaupun saya rajin, walaupun saya melakukan pelayanan, Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan tidak mempedulikannya. Jadi saudara-saudara, cerita ini mirip dengan apa yang dialami oleh Ayub. Dia sempat dalam sebuah titik di mana dia kurang yakin akan keadilan Tuhan. Dan itulah yang menjadi inti dari percakapan temannya Elihu dengan Ayub yang ada dalam pembacaan tadi. Yang sebagian kita dengarkan tadi dibacakan oleh Ibu Penatua Komang Agustanti. Ayub 34 ayat 1 sampai 5. Jadi saudara-saudara, seperti yang berulang-ulang kali saya sampaikan, penderitaan, sakit, penyakit, beban hidup, harapan yang belum tercapai itu seringkali
dapat menggoyahkan iman kita. Dapat menggoyahkan iman kita. Saya akan memberitahu beberapa hal yang bisa membuat orang kehilangan keyakinan. Kehilangan ireligiositas, ya, kehilangan kehidupan keagamaannya, bahkan kehilangan praktek beragama, non-practicing. Jadi penelitian-penelitian menyampaikan hal itu. Yang pertama, jika ia berada dalam penderitaan yang lama. Yang kedua, dia berada dalam keadaan yang tertekan. Yang ketiga, kalau dia kecewa terhadap agama plus kepada Tuhan. Nah, kecewa terhadap agama ini banyak faktornya. Salah satunya adalah kalau misalnya dia kurang mendapatkan pelayanan. Atau dia kecewa kepada orang-orang tertentu yang selama ini menjadi panutan atau idolanya. Makanya itu harus menjadi masukan bagi gereja supaya memikirkan hal ini. Mungkin saja perginya warga jemaat atau tidak hadirnya mereka dalam persekutuan kita bukan karena faktor-faktor dalam diri jemaat itu, tetapi karena ulah kita. Bisa jadi. Ini salah satu faktor penyebab yang pernah saya baca. Kemudian juga ada faktor yang lain, yaitu bagaimana agama tidak lagi mencerminkan hidup. Sebagaimana misi agama. Agama itu kan harus membawa damai, membawa sukacita. Tapi ternyata di dalam berantem melulu, ini juga membuat orang menjauh. Ini juga membuat orang pergi dari gereja atau dari agama. Ada juga faktor lain, yaitu kalau agama kemudian bertindak keras, ya. Bertindak keras dalam arti melalui aturan, ya. Kadangkala tidak ada kompromi, tidak ada lagi solusi atau tidak ada lagi jalan keluar bagi warga yang membutuhkan pelayanan. Sehingga mereka kemudian merasa tidak ada roh pelayanan lagi atau tidak ada lagi roh kasih di dalamnya sehingga mereka pergi. Ya, ada juga karena agama-agama bukan lagi mencerminkan hidup dalam kasih, malah mengajarkan kekerasan misalnya. Ya, mudah-mudahan gereja-gereja tidak ada seperti itu. Tetapi kan benih-benihnya ada. Gereja-gereja sekarang bukannya mencari solusi bagaimana mereka berdamai, bekerja sama, saling mencela. Itu yang paling saya benci dari dulu. Agama suka mencela satu dengan yang lain. Jangankah agama dengan agama, antar kelompok kekristenan ini juga buruk sekali. Rupanya ini akan menyumbang atau memberi dampak bagi perginya orang atau kemudian hilangnya kerinduan beragama dalam diri warga jemaat. Nah, khusus untuk kasus Ayub, faktor yang menyebabkan dia kemudian mengalami semacam non-practicing, ya, walaupun dia adalah seorang yang saleh, tapi ada situasi dan kondisi tertentu yang membuat dia seolah-olah tidak mengakui. Kita tahu ada beberapa teman-teman Ayub yang menjadi teman berdebat, teman diskusi, ya, teman bercakap-cakap. Ada Elifas, ada Bildad, ada Sofar. Itu 3 teman yang terkenal dalam kitab Ayub sebagai sahabat-sahabat Ayub yang memang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada Ayub. Tapi ada juga sahabat-sahabat Ayub yang lain, yaitu diantaranya adalah Elihu. Elihu ini adalah sahabat muda karena memang usianya masih muda. Dia selalu mengikuti percakapan-percakapan daripada sahabat-sahabat tua daripada Ayub atau sahabat-sahabat yang sepantar dengan Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Nah, ada saat di mana Elihu berkata bahwa teman-teman Ayub itu tidak terang-terangan berbicara soal masalah yang dihadapi oleh Ayub. Dan akhirnya keluarlah suatu ungkapan yang boleh kita baca. Sebenarnya untuk mengetahui apa yang dipercakapkan oleh Elihu itu banyak bahan yang bisa kita telusuri. Kalau dalam Ayub sendiri itu pasal 32 sampai pasal 37. Elihu ini mempunyai nama yang sangat bagus, Elihu, yaitu Allahku ialah dia. Allahku ialah dia. Elihu adalah anak dari Berakel, dia dari suatu kawasan Ram. Dia begitu dekat dengan Ayub dan menjadi teman, ya. Nah, karena beberapa aspek tidak disampaikan oleh sahabat-sahabat sepantar Ayub, lalu kemudian dia bicara salah satunya dengan sungguh sangat lantang, yaitu pada bagian tadi. Dari Ayub 34 ayat 1 sampai 5. Kenapa dia harus bicara? Dia harus menyampaikan itu.
Pernah dia menyampaikan, Ayub, Allah itu maha besar, Allah itu melebihi kita. Jadi kita tidak bisa lalu kemudian mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sudah yang paling benar. Allah itu yang paling tinggi. Nah, saudara-saudara, saya kira itu masukan bagus. Kadangkala kita merasa benar dengan tindakan kita ya. Jadi nasihat dari Elihu ini akan menjadi sebuah pedoman bagi kita. Jangan sekali-kali kita melampaui Tuhan. Apalagi sekali-kali kita merasa paling benar. Ya, kebenaran itu mutlak hanya punya Tuhan. Sehingga itulah sebabnya saya selalu meyakini kita tidak boleh menjas agama lain. Kita tidak boleh menjas kelompok Kristen lain. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling benar. Meskipun kita sudah melakukan pelayanan sebaik-baiknya. Meskipun kita sudah terjun dalam setiap kehidupan yang dinamakan kehidupan damai dan kasih. Toh pada akhirnya kita harus menyadari kita adalah hamba. Sementara yang paling tahu kebenaran yang kita laksanakan hanya Tuhan sendiri. Biarkanlah Tuhan yang menilai. Jadi sejauh-jauhnya saya melayani, saya hanya patut berkata, Tuhan, kiranya apa yang saya lakukan berkenan bagimu. Jadi jangan sampai nanti saudara-saudara, karena kita merasa sudah melakukan pelayanan, lalu kemudian kita bisa mengklaim kebenaran itu pada kita. Nah, inilah keluhan daripada Ayub. Dia mengatakan, aku sudah hidup dalam iman, tapi Tuhan tidak memperhatikan hakku. Mirip apa yang dialami oleh si Maria, pemuda gereja yang tadi mengalami kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan. Dia merasa sudah melakukan yang baik untuk Tuhan. Dia merasa sudah melakukan apa yang tepat. Dan ketika dia gagal, dia merasa Tuhan tidak peduli kepada dia. Ada aspek lain yang sangat ditekankan oleh Elihu kepada Ayub, bahwa Tuhan pun bisa menggunakan keadaan-keadaan pahit untuk menegur dan terutama untuk menyadarkan kita. Jadi kalau orang hidup dalam keadaan yang berat, itu tujuan Tuhan adalah satu, supaya kita bertobat. Jadi saudara-saudara, ini juga sangat perlu untuk kita pikirkan, kita renungkan baik-baik. Jangan-jangan kita mengalami situasi yang berat, itu bukan karena maksud Tuhan, seperti yang juga berkali-kali saya katakan, bukan maksud Tuhan untuk menekan kita atau membuat kita menderita, bukan. Pasti ada tujuannya, yaitu supaya kita koreksi diri atau kita menyadari dosa-dosa kita. Saya rasa ini adalah satu perenungan yang bagus dan diperlukan oleh setiap orang dalam rangka membaharui kehidupannya, terutama ketika kita harus merenungkan apa yang sudah kita buat selama ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya yang mau dikatakan oleh Elihu adalah Tuhan itu paling berkuasa atas segala ciptanya dan dia tahu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan karena menderita sedikit lalu kemudian kita menyalahkan Tuhan. Oh tidak. Tuhan seperti tema hari ini berkuasa atas ciptaannya. Dia berkuasa atas gereja, dia berkuasa atas agama-agama, dia berkuasa atas manusia, dia berkuasa atas bangsa-bangsa. Dan bagian-bagian selanjutnya kemudian akan memperlihatkan bagaimana Tuhan menunjukkan, coba lihat unta, burung unta yang larinya lebih laju daripada kuda, lihat buaya, lihat semua harimau, singa, siapakah yang mempunyai itu? Tuhan harus mengatakan kepada Ayub, aku tidak memerlukan engkau untuk menaklukkan mereka. Akulah yang punya semuanya itu. Aku yang memberi makan, engkau tidak perlu memberi makan aku. Nah, pada tahap-tahap itu kemudian Ayub sadar bahwa dia bukanlah apa-apa. Memang Tuhanlah yang maha kuasa. Dia yang paling tahu apa yang penting bagi dirinya. Saudara-saudara, dengan demikian saya akan sampai kepada satu premis renungan ini. Tuhan itu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan atau kemudian mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Seperti pengakuan Ayub ini. Atau Tuhan tidak mempedulikan kita. Tidak pernah Tuhan tidak adil dan tidak pernah Tuhan tidak mempedulikan kita. Tuhan sekali lagi berkuasa. Nah, kata berkuasa ini mau menggambarkan bagaimana Allah mempunyai otoritas untuk hidup kita, untuk mengarahkan kita, bahkan untuk memimpin kita ke depan. Rasa-rasanya masih perlu untuk kita
tekankan soal ini ketika kita masih berada di bagian awal tahun 2021. Hari ini adalah hari yang ke-17 kita menjalani tahun ini. Katakan Tuhan berkuasa memimpin dan menyertai kita ke depan sepanjang tahun 2021 ini. Ada amin. Saudara-saudara, kata berkuasa mau menjabarkan bahwa Dia yang mampu menciptakan, ya, mampu mengkreasi apapun dalam kehidupan kita. Jadi tidak usah terlalu ngoyo gitu ya untuk mencari uang. Saya katakan sekali lagi, tidak usah terlalu memaksakan diri untuk menjadi kaya. Karena prinsip saya, dari setiap kesuksesan kita, kalau kita angkakan 100% dari setiap keberhasilan kita, ternyata upaya kita itu di dalamnya cuma 10%. Saya pernah mendengarkan kata-kata ini dan saya mengaminkannya. Jadi kalau kita berhasil, itu sebenarnya upaya atau andil kita di dalamnya cuma 10%. Lalu 90% adalah blessing, 90% itu adalah anugerah. Ya, makanya banyak kita lihat orang yang ngotot, yang mati-matian, ambisi tidak dapat. Ada orang yang bekerja dengan penuh penyerahan diri tanpa dia sadar dia menerima. Dan memang begitulah harusnya kita. Karena apa? Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan hidup kita, Dia yang menciptakan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Kembali kepada tataran paling inti, penyerahan diri kepada Tuhan yang paling perlu. Berkuasa, kalau kita katakan tadi Tuhan berkuasa atas ciptaannya, adalah juga menggambarkan bagaimana Allah mampu memelihara kita. Allah mampu untuk memelihara kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Ya, jangan pernah berhenti untuk melayani, untuk beribadah, untuk berdoa. Jangan sekali-kali berhenti. Manusia, sekali lagi, seperti yang juga suka saya ulang-ulang, oleh penderitaan tergoda atau mudah sekali kemudian sampai kepada kesimpulan, Tuhan tidak mempedulikan saya. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk terus berdoa, untuk terus berserah, untuk terus mengambil bagian dalam kehidupan beriman. Apapun kondisinya, ya, kita memang tidak bisa berkumpul seperti semula, tapi kita diberikan jalan untuk bisa beribadah, yaitu melalui live streaming, melalui ibadah-ibadah yang bersifat online lainnya. Ini kita harus syukuri, kita puji Tuhan, bisa kita alami, saudara-saudara. Berkuasa juga mau menggambarkan bahwa Tuhan bisa membuka jalan, ya. Jadi Dia berkuasa menciptakan hidup kita, bahkan juga menciptakan segala hal yang kita perlukan. Dia berkuasa memelihara kita, dan Dia berkuasa untuk membuka jalan. Jadi tidak ada kata buntu di dalam Kristus. Kalaupun ada kata buntu, artinya bahwa ada cara lain yang mau Tuhan berikan. Jadi kalau kita mengalami suatu jalan buntu, jangan menyerah. Karena kata peribahasa, bila pintu satu yang tertutup, Tuhan akan membukakan pintu yang lain sebagai jalan untuk kita terus melanjutkan kehidupan ini. Beberapa waktu lalu kita telah merenungkan bagaimana orang Israel terjebak di Laut Teberau, mereka tidak bisa menyeberang, lalu kemudian mereka pasrah, bahkan sempat marah-marah. Tuhan memerintahkan Musa, angkat tongkatmu, supaya laut yang yang mereka hadapi di depan terbelah dua, dan kemudian Musa mengangkat tongkatnya, laut terbelah, mereka bisa melewati laut itu. Tongkat Musa bagi kita sekarang adalah tongkat iman. Angkat tinggi-tinggi, saudara-saudara, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah hati, angkat setinggi-tingginya, penuh penyerahan diri. Kalau perlu sujud di hadapan Tuhan, minta doa Tuhan berkati kami dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, yang terakhir, kalau kita memahami Tuhan itu berkuasa, maka yang pertama adalah kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu adalah perkataan Mazmur Daud yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ini kalau umpamanya kita dalam kondisi sekarang ini, kalau tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita akan dirasuki oleh ketakutan yang luar biasa. Tapi ya, anak-anak Tuhan saya lihat sungguh sangat yakin bahwa meskipun pandemi masih merajalela, masih mewabah, kita punya ketenangan, ya. Dengan Tuhan kita akan tenang, ya. Karena itu ketika dia merasa tenang, dia bisa melakukan apapun yang terbaik.
Saudara-saudara, apa respon kita terhadap kemahakuasaan Tuhan yang berat itu? Kita berdoa, kita beribadah, kita melayani. Tapi satu hal yang paling kunci yang tidak boleh kita lupakan, kita harus berbagi. Orang yang berbagi adalah orang yang sungguh sangat percaya Tuhan itu maha kuasa dalam hidupnya. Karena itu dia tidak khawatir tentang dirinya. Dia berbagi untuk menolong orang lain. Karena dia percaya Tuhan memberkati dia, saya harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mudah-mudahan sikap ini tidak hilang dalam kehidupan kita meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi atau barangkali juga kehilangan pekerjaan. Tetaplah berbuat baik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dengan jalan demikian, maka kita sungguh-sungguh menyembah Allah yang maha kuasa. Dia bukan berkuasa atas diri kita, lalu kemudian memberikan semuanya yang terbaik bagi kita. Tapi pada saat yang sama, kekuasaan Tuhan itu kita respon atau kita wujudkan melalui sebuah pelayanan bakti. Suatu pelayanan nyata, membantu orang lain sekuat-kuat tenaga kita, sedalam-dalam kasih kita, supaya orang lain yang membutuhkan pertolongan merasakan penghiburan dan terutama kedamaian karena ada yang memperhatikan mereka. Tuhan akan membaca kita, maksud saya saudara-saudara, semua orang akan membaca bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita, bagaimana Tuhan itu berkuasa dalam diri kita, yaitu juga melalui apa yang kita lakukan, perbuat bagi orang lain dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Dengan demikian, maju terus, jangan menyerah, tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan terus praktekkan iman kita. Jangan hilang keimanan kita, melainkan terus praktekkan keimanan kita kepada siapapun tanpa pilih kasih kepada semua orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.